kita akan belajar bagaimana Allah menghijrahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kata Nabi berhijrah itu menurut Habib Novel kurang tepat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi kalau kalimat Nabi Muhammad SAW berhijrah menurut Habib Novel itu kurang tepat. Tapi yang lebih tepat adalah Allah menghijrahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi mau berangkatnya kapan itu yang menentukan juga Allah. Diizinkan berangkatnya kapan yang menentukan juga Allah. Kalau Nabi berhijrah berarti sewaktu-waktu, sawayah-wayahe, semau-maunya, kapanpun juga Nabi Muhammad SAW bisa berhijrah. Tetapi sahabat beliau berangkat hijrah ke Habasyah. Sahabat beliau SAW berangkat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW masih ada di Mekah, gak kemana-mana. Padahal di Mekah dicaci, di Mekah dimaki, di Mekah dihina, di Mekah dimusuhi. Dengan intimidasi dan lain sebagainya. Tidak ada pembalasan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mencari jalan damai. Gimana caranya dakwah ini tidak perlu keributan dan tidak menimbulkan keributan. Sampai akhirnya sahabatnya disuruh hijrah. Kenapa disuruh hijrah, tidak suruh di Mekah? Udah di Mekah. Mudsyahidan au iskariman au mudsyahidan. Dah kalian di Mekah, lawan tuh orang-orang kafir yang menghajar kalian. Kalau mati syahid. Masya Allah. Apakah seperti itu? Enggak. Nyawamu berharga, nyawamu bernilai. Makanya Allah tidak memerintahkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak ada perintah peperangan untuk melawan orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Tapi disuruh untuk sabar. Ya, disuruh untuk sabar, disuruh untuk mencari jalan damai. Apa yang dilakukan? Suruh hijrah, cari tempat yang tidak menimbulkan pertikaian, cari tempat yang di situ ada kedamaian, cari tempat yang di situ bisa menebarkan ajaran Islam. Maka berangkat ke Habasyah, berangkatlah ke Madinah. Nah, ini juga perlu kita contoh dalam kita berdakwah. Ya, dalam kita berdakwah perlu kita contoh. Opsi nomor 1 ini loh. Untuk selalu mencari kedamaian dan perdamaian. Jangan cari musuh. La tatamannau liqa'al adu. Nabi sendiri SAW memerintahkan kepada para sahabat, walaupun sahabatnya kuat, walaupun sahabatnya siap apapun, perintah Nabi jelas, la tatamannau liqa'al adu. Kama qala SAW. Jangan sekali-kali kalian bercita-cita pengen ketemu musuh. Ini kadang kita ini asiknya kalau ketemu musuh ya. Begitu kelompoknya banyak, kelompoknya kuat, kita jalan pengen dimusuhi ya. Mana musuhnya ini? Kita mau hajar, kita mau tandangi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. La tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian punya cita-cita pengen ketemu musuh. Tapi kalau udah cari jalan damai, dipepet, kepepet, mentok. Kemudian ketemu musuh, musuhnya kok pengen menghajar kalian. Maka di situ muncul banyak hadis. Di antaranya orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, misal ngadepi perampok, menghadapi perampok sampai meninggal dunia, maka orang yang seperti itu adalah orang yang gugur sebagai syuhada. Tapi diusahakan jangan pernah cari musuh. Hindari musuh. Nah, ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Terhadap saudaranya jangan musuhan. Terhadap temannya jangan musuhan. Cari apa? Cari teman sebanyak mungkin, cari kedamaian sebanyak mungkin. Dan alhamdulillah negara kita ini dalam kemerdekaan dikasih negara yang damai. Maka harus disyukuri luar biasa. Terus ciptakan yang namanya perdamaian,
Dan kalau mampu, hapuskan yang namanya permusuhan. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ayah, kapasitasnya jaga anak-anaknya jangan musuhan. Suami, kapasitasnya jaga istri, ojo gelut terus mbok bojine. Masya Allah. Ini laporan suami istri gelut nih. Barusan ada yang WA sama saya nangis-nangis. Ya tak rungokno nangisnya. Iya, kemudian ya melas hati saya, Masya Allah. Gelut, perang suami istri, itu lebih daripada perang dunia ke-10, saudara-saudara. Didengar gak enak, dilihat gak enak. Gimana caranya suami ngadepi bojo, ngadepi istri ngalah, istri ngadepi suami ngalah. Damai adalah keindahan, Masya Allah. Nah kalau setiap rumah sudah damai kan Indonesia damai, betul. Asyik. Yang begitu kan menyenangkan. Nah inilah pesan hijrah. Sampai-sampai, ojo ngumun ya, nanti jenengan kaget. Nabi Muhammad SAW itu ketika diperintahkan hijrah adalah pada kondisi yang seluruh warga Mekah, seluruh kabilah, seluruh suku bersepakat bunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika keberadaan beliau sudah betul-betul tidak diinginkan oleh masyarakat saat itu yang gak iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Semuanya sepakat bunuh, tapi yang sepakat juga takut. Takutnya bagaimana? Yang bunuh jangan satu orang, karena kalau yang bunuh satu orang maka nanti keluarganya Nabi Muhammad SAW walaupun belum iman sama Rasulullah, tapi kalau Rasulullah itu disakiti sampai dibunuh, keluarganya akan nuntut. Nanti akan dicari itu yang nyakitin, ya nanti akan terjadi balas dendam. Tapi kalau yang membunuh itu utusan seluruh kabilah, seluruh suku, maka keluarga Nabi Muhammad SAW, sukunya Nabi Muhammad SAW tidak akan berani untuk membalas dendam. Kenapa? Karena melawan seluruh kota. Siasatnya orang-orang jahat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, tahu mau dibunuh. Pertanyaan saya, apa kemudian beliau ngomong sama sahabat-sahabatnya? Aku meh dipateni. Aku meh dipateni. Apa ngomong begitu? Saya akan dibunuh, buat pengumuman. Ini mereka bersiasat jahat akan bunuh saya, maka kalian kumpul semua, siapkan senjata, asah golok, asah parang, asah pedang. Siap untuk membela saya, hancurkan musuh-musuh Allah. Apakah seperti itu? Tidak. Nyantai, tenang, asyik. Coba kalau itu jenengan. Ojo gaya. Tenang apa tenang? Ya mungkin saking gak bisa ngomongnya tenang betul. Mungkin sudah mati sebelum mati. Ya Ali bin Abi Thalib. Yaitu siapa? Yaitu para ulama yang sudah dikenal empat madhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu semua mengambil lewat pintunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai sekarang para habaib, para kiai itu lewat pintunya. Maka masuk ke dalam kota ilmunya. Sayyidina Ali paham iman betul, kalau udah kanjeng Nabi Muhammad SAW nyuruh tidur, ojo kakek mikir. Dah gantikan saya tidur, sendiko dawuh, sami'na wa ata'na. Lah kalau kita ini dikasih tahu ulama, dikasih tahu orang soleh yang jelas kesolehannya, sami'na wa mikirna. Masya Allah. Yang dituju satu, yang dipisui sak kampung. Betul? Enggak jelas. Oh kadang itu istri kalau lagi marah, suami lagi marah, yang ditujukan suami sama istri ya, saling menuju. Itu kadang bapak sampai mboknya katut. Mbok kurang kena, mbok mau yo ngono, Masya Allah. Ini anak mantu durhaka semua ini. Ya anak mantu durhaka semua kalau seperti itu. Jadi masmu, mbakmu yo ngono, padha wae. Lah mbok siji lawan siji kok usah nggawa sing liyane, gitu loh ya. Dan jangan terjadi yang seperti itu. Kalau terjadi itu yang profesional gitu loh. Tuh lihat tuh orang-orang zaman dulu. Ya orang-orang zaman dahulu. Ikhwani rahimakumullah.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini perlu kita contoh bagaimana tenangnya menghadapi maut. Tapi yakin kalau udah Nabi yang nyuruh tidur, apapun hasilnya tetap api. Apapun hasilnya pasti bagus, nyantai, gak keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Sedangkan Nabi sendiri SAW dihijrahkan sama Allah Ta'ala, ya tenang. Allah yang nyuruh saya berangkat, ya berangkat. Perkara luar ada musuh, ya udah hadapi. Caranya bagaimana? Rasul nggak bawa senjata karena nggak niat perang, nggak ada perintah perang. Rasul nggak bawa senjata karena nggak niat nyakiti, nggak ada perintah menyakiti. Rasul nggak bawa senjata karena memang lagi mau pergi dari Mekah mau ke Madinah, bukan cari musuh, bukan mau membunuh, bukan mau menyakiti. Tujuannya cuma menghindari pertikaian. Mana mungkin menghindari pertikaian dengan awal pertikaian? Nggak mungkin. Dari awal dibuktikan menghindari pertikaian. Ikhwani rahimakumullah.